Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi menyapa bersama saya Muhammad Basari dan di channel YouTube saya Ilma Supplier. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah sampai di kandang. Dan untuk sore hari ini kita membawa stok berjumlah 13 ekor. Seperti ini sapi-sapinya dari belakang. Lurus we terus we yo, terus. Oke, hop. Nice ringkas. Hop. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk sore hari ini saya punya tamu istimewa nih. Perkenalan dulu Mas. Nah, ayo ini harus perkenalan dulu ini. Ya teman-teman, perkenalkan saya ini pemilik akun YouTube dari Revando Lan Kandang. Mantap. Dan kali ini berkesempatan alhamdulillah berkunjung di kandangnya Mas Basari yang sekarang sudah cukup megah, cukup besar. Dan saya mewakili dari teman-teman subscriber baik dari Revando Lan Kandang maupun Ilma Supplier. Semoga nanti semakin banyak isinya, semakin amin. Dari yang mungkin kecil hingga yang besar, dan harganya yang penting pesennya ini Stabil. tetap stabil. Insya Allah Mas. Harga yang dulu dan moto tidak harus super, yang penting menguntungkan. Ini semoga memang benar-benar bisa terrealisasi itu Mas. Siap, mantap insya Allah Mas Repan. Dan ini sesekali ini Mas Repan. Memang biasanya Mas Repan itu kalau di sana sini menanyakan. Sekarang kan berbanding balik saya yang bertanya gitu loh Mas. Nah, kalau menurut Mas Repan itu ada kalanya itu prosentasinya untuk kelas tidak harus super, yang penting menguntungkan itu prosentasinya berapa persen Mas? Persentasi gimana maksudnya? Kebenarannya. Nah. Oh iya, itu naik kebenaran ya 90% memang. 90% gitu. Artinya tidak harus super, yang penting menguntungkan. Ya, kan? Menurut Mas Repan ada benarnya gitu ya. Ujung-ujungnya kan memang bisnis ya. Itu walaupun tidak semuanya ada yang hobi dan ini, tapi 90% itu memang sebenarnya mencari keuntungan. Untuk memelihara sapi kan mencari profit. Artinya kalau memang ingin nyari untung ya tidak hanya melihat supernya saja ya. Tapi kira-kira harganya nanti kalau dijual lagi masuk apa enggak? Bisa untung apa enggak? Apalagi kalau kos perawatannya juga dihitung juga Mas Repan. Saat ini harga sapi potong memang agak menurun karena permintaan masyarakat menurun karena ada pandemi ini, sehingga harga sapi potong saat ini sedang menurun ya, di bawah 45 ya. Kalau beli bibitnya sudah mahal, nanti dijual lemon. Kalau tidak benar-benar dihitung, dari makanannya juga tidak cari yang murah, ya bisa jadi malah tidak untung Mas. Bisa kerja bakti saja istilahnya. Oh, drew ya Mas ya? Batinya bati pupuk Mas. Nih bisa kita simpulkan nasihat dari Mas Repan juga ada prosentasinya itu ke arah di atas 80% nih Mas ya. Kalau pemilihan memang untuk dia dicari keuntungannya memang kita tidak harus super, tapi kita cari yang masuk harga nih Mas. Karena apalagi nanti untuk kelas angka kurban kan juga di angka paling terbanyak itu harga pinten Mas kalau untuk tahun 2021? 20 hingga 23 ya. Itu yang ekonomi yang biasa orang ambil ya Mas ya. Jamaah-jamaah juga sekarang paling antara 3 hingga 3,5 juta iurannya per orangnya nggih, tinggal kalikan 7 orang. Antara 21 sampai 23 lah. Ini untuk para pemirsa bisa kita simpulkan ternyata untuk evaluasi saja, ternyata di sana dan di sini pun juga masih sama, baik kota maupun pedesaan itu kalau selisih untuk angka kurban tidak terlalu jauh ya Mas G. Iya, betul. Artinya masih kisaran di atas 20 kurang lebihnya Mas G. Ring terbesar antara 20 hingga 23. Oh gitu. Prosentasinya 80% ya Mas G. Liannya jumbo ya Mas ya. Yang jumbo-jumbo ada, namun juga tidak banyak sebanyak 20 hingga 23 tadi, mungkin kisaran 10% atau 20% saja. Oh gitu. Kemudian yang mengenai tidak harus super namun menguntungkan itu memang sekitar 90% apa yang saya sampaikan tadi. Yang 10% itu mereka yang hanya sekedar hobi. Hobi memang ada benarnya ya. Dalam tanda kutip wis turah duit ya. Tidak nyari uang, tapi bisnisnya sudah di mana-mana. Ya hanya untuk pelangganan, hanya untuk hiburan, itu lain lagi Mas. Yang super dia tidak menghitung untung rugi,
itu lain lagi. Namun di kebanyakan peternak ya masih di angka 90% itu. Nyari keuntungannya nggih. Keuntungan. Baik, bisa disimpulkan ternyata juga dari Mas Repan juga sependapat dengan saya, Noma, masing-masing penjual atau pedagang memang lain-lain yang disajikan ya Mas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di kandang Ilmas Supplier juga tidak menyalahkan, tidak juga membenarkan. Artinya juga kita cuma sekedar ikhtiar ya Mas ya. Kita jaring ya. Kalau kita pemilihannya lebih hati-hati kan insya Allah nanti juga untung kan gitu Mas ya. Terkadang aja kita milih bibit dipiara sekian bulan ternyata penjualannya juga tidak ada hasilnya, itu udah banyak sekali kejadiannya. Sudah sering sekali seperti itu. Memang untuk di kandang Ilmas Supplier memang ini kenapa sapinya seperti ini Mas, karena alasannya saya mengikuti pasaran Mas. Jadi memang terbanyak ya, artinya pasaran terbanyak di Ilmas Supplier itu petani Mas. Artinya petani itu tidak memakai hobi, tapi dia yang dicari itu sekian bulan nanti ada hasilnya enggak, seperti itu. Jadi artinya saya menyimpulkan itu kenapa saya beli atau belanjanya sapi jelek-jelek, bahasanya kayak gitu, karena petani itu yang dicari seperti ini. Nggih. Betul, betul. Jadi untuk para yang penghobi beda lagi Mas, karena saya juga punya kawanan hobi-hobi juga banyak. Saya pun juga sebenarnya hobi Mas. Artinya nanti andaikan di sini juga di stok untuk yang 10% itu kan juga tidak masalah Mas, semakin lengkap gitu. Ya insya Allah tidak menutup kemungkinan bisa jadi. Tapi saya kan juga tidak tidak mengharuskan pembelian sapi itu harus seperti ini, enggak. Kita sekedar berikhtiar aja Mas Repan nggih. Untuk Mas Repan saya ucapkan banyak terima kasih atas ini silaturahimnya jenengan kali kula, mudah-mudahan membawa keberkahan di hari ini. Dan tadi kita sempat mengambil liputan ke Pulau Batam ya Mas ya. Alhamdulillah sudah perjalanan ke Pulau Batam tadi sudah dikondisikan dan tadi sudah nanti insya Allah tayang hari ini atau besok Mas? Malam ini insya Allah. Malam ini nanti ya. Jangan lupa nanti dilihat di channel YouTube-nya Mas Repan Dolan Kandang. Karena tadi saya sibuk ya Mas ya. Saya wirawiri, jadi artinya ya, saya konsennya itu sapi hari ini harus selesai. Alhamdulillah sesuai jadwal kita sebelum asar sudah selesai. Nah ini sapi yang untuk deretan 11 ini memang ini rencana tinggal pengiriman Mas. Ini memang untuk stok seperti ini sebenarnya sudah laku Mas Repan itu. Tinggal pengirimannya. Cuma jadwal pengirimannya mungkin besok atau lusa, serta nunggu genapannya Mas. Karena ini keluar daerah semua. Ada yang ke Kebumen, ada yang ke mana itu? Ke Kuningan Jawa Barat juga ada, ke Depok juga ada. Jadi saya itu nunggu waktu lah sementara ini, nggih. Dan saat ini sepertinya juga waktu yang tepat untuk mulai isi kandang, khususnya untuk penyedia hewan kurban Mas. Oh nggih Mas Repan. Tidak terlalu jauh waktunya, kemudian tak terlalu dekat. Kalau terlalu jauh operasionalnya mahal. Kalau terlalu dekat, khawatirnya sapi nanti belum bisa menyelesaikan kandang, akhirnya bobotnya malah menurun. Nggih. Nah, kita harus pintar-pintar cari waktu yang tepat, dan menurut saya ini sudah mulai saat yang tepat. Jadi untuk menurut Mas Repan waktu yang paling tepat untuk mengisi kandang itu berapa bulan sebelum Mas? Ya ini kurang lebih 6 bulan, ya maksimal itu sekitar ya Hamin 3 bulan nggih. Hamin 3 bulan itu sudah menurut saya sudah cukup efektif ya Mas. Efektif untuk digemukkan lah ya nggih. Untuk pengemukan khususnya untuk penyedia hewan kurban. Jadi ini para pemirsa untuk pemain sapi khususnya, dan baik para peternak yang biasa menjual hewan kurban, nanti untuk periode bulan ini mungkin sudah bisa dimulai Mas nggih. Mulai. Dan di Ilmas Supplier insya Allah siap ya Mas ya untuk diajak join seperti apa yang dimaui Mas nggih. Iya, insya Allah sapi-sapinya menguntungkan Mas. Amin. Rata-rata bibitannya kisaran angka 14, 15, 16, nah insya Allah nanti dipelihara kurang lebih 5 bulan 6 bulan atau 6 bulan sudah bisa keluar di angka 20 hingga 23. Kalau pintar seperti Mas Yosan itu bisa untungnya bisa lebih. Dia beli sekitar harga 21-an bisa jual di atas 25, ini cukup bagus. Mantap ya. Prestasi yang luar biasa Mas Yosan. Walaupun pemain baru namun pintar jualnya ya Mas. Juga ini Mas bisa disampaikan, kemarin itu semalam Mas Seno telepon saya, ngambil di sini juga katanya perkembangannya luar biasa itu, yang
yang brando, yang hitam angus itu. Nah, dari saya 19 juta, sekarang bobotnya udah 700 kilo up. Nah, itu luar biasa sekali. Ini walaupun baru akhir-akhir ini seneng sapi, namun luar biasa saya lihat ini keinginan beliau pengen punya sapi yang biasa maupun yang jumbo. Ini Semangat ya. Semangatnya luar biasa. Kita doakan aja Mas. Iya nih. Ya, untuk para peternak sapi se-Indonesia lah, bukan Mas Seno saja. Semoga nanti Lain juga ya. sukses intinya gitu Mas ya. Iya. Kita semua bersama. sukses bersama. Kita sependapat kalau yang perkara bagus kita dukung Mas nggih. Iya. Dan ini kita juga punya komandan kita nih Pak Joko itu. Wah, Pak Joko. Nah, itu juga kambingnya luar biasa, Iya, udah 100 lebih. Beliau ini sudah kesibukannya luar biasa ya Mas. Sebagai perwira juga, ngajar juga, kemudian masih sempat MC juga dan masih peternak juga. Nggih. Ini kita patut acungi jempol di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Masih sempat untuk ternak domba, kemudian kalau menjelang hari raya kurban juga Sapi juga. jual sapi juga. Iya, mantap itu pokoknya. Iya ini. Dan tidak lupa juga untuk ini. Pak Joko, saya ucapkan banyak terima kasih, dan Pak Sigit. Nah, ini satu rekanan kerja nih, satu tim, satu kantor. Jadi Pak Sigit sama Pak Joko itu satu kantor. Dan tidak lupa kita bersalam dulu Mas sama ini yang dulu sempat ngasih kita kaos doreng itu juga. Dan Isnu Wibowo. Ya, Mas Isnu Wibowo dari Surabaya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Sekian liputan di sore hari ini, kita bersama Mas Repan. Saat ini sudah berada di kandang Ilma Supplier, dan kedepannya insya Allah Ilma Supplier akan memaksimalkan apa yang bisa diperbuat untuk para pemirsa, khususnya para peternak sapi se-Indonesia. Sekian liputan di sore hari ini, mudah-mudahan membawa kemanfaatan. Dan apabila dalam saya menyampaikan banyak salah kata, mohon dimaklumi atas segala keterbatasan saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.